Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran tauhid menggunakan kitab Ummul Barohin. Sampeyan buka halaman 25. Halaman 25 ini nanti mulai sudah banyak keterangannya. Nanti akan saya beri catatan. Silakan ditulis di buku tulisnya sebagai catatan karena itu penting. Insyaallah nanti akan keluar dalam waktu saat ketika ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Shod itu singkatan dari qala al-musannifu. Shod itu singkatan dari musannaf. Qala al-musannifu. Alhamdu utawi kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala rasulillahi ing atase utusane Allah. Shin itu singkatan dari qala asyarih. Asyarih orang yang menyarai. Kalau musannaf orang yang menciptakan, kalau orang yang mengarang, kalau asyarih orang yang mensarai. Alhamdu utawi lafat alhamdu huwa yo alhamdu iku as-sana'u ngelem. As-sana'u ngelem bil kalami kelawan guneman. Alal mahmudi ing atase zat kang den puji. Bijamili sifatihi kelawan baguse sifate mahmud. Sawaun iku sawaun podo uga ono. Iku sawaun podo kanat utawi ono opo sifat. Iku sawaun podo kanat utawi ono opo sifat. Iku mimbabil ihsani saking pintu agawe kebagusan. Iku mimbabil ihsani saking pintu agawe kebagusan. Au mimbabil kamali utawa saking pintu kesempurnaan. Al-muhtasi kang den tentokake bil mahmudi kelawan dat kang den puji. Ka ilmihi kaya dene pintere Mahmud. Wa syajaatihi lan kendele Mahmud. Masalan ing dalam umpamane. Wa innama qulna lan angin pesne ngucap sapa ingsun as-sanaa ing sana ing pengalem bil kalami kelawan guneman. Iwadhon krono dadi ganti angkaulihim saking dawe ulama. As-sanaa rupane lafat as-sana bil lisani kelawan lisan.
liyashmala drapun mengku apa alhamdu pujian alhamda ing pujian al-qadima kang dhisik wal hadisalan kang anyar. Kita membahas alhamdu. Alhamdu itu as-sana'u bil kalami alal mahmudi bi jamili sifatihi sawa'un kana min babil ihsani aw min babil kalami al muhtasi bil mahmudi. Sana alhamdu adalah pujian dengan kata-kata kepada yang dipuji, sebab sifat-sifat yang bagus, baik sifat itu berbuat baik kepada yang lain atau disebut dengan ihsan, atau karena sifat sampurna atau sifat kesempurna yang khusus dimiliki oleh yang dipuji. Itu nanti ketika kita dihadapkan pada perbedaan nanti akan dibedakan antara syukur dan alhamdu. Ya, untuk terjemahnya, untuk definisinya, alhamdu adalah as-sana'u bil kalami alal mahmudi bijamali sifati, pujian dengan kata-kata kepada yang dipuji sebab sifat yang bagus, baik itu perbuatan baik kepada yang lain atau ihsan, atau karena sifat sempurna yang khusus dimiliki oleh yang dipuji. Jadi alhamdu itu disebabkan ada dua sebab. Yang pertama karena ihsan, seperti kita memuji Allah karena ihsan, karena berbuat baiknya Allah kepada kita, itu namanya ihsan. Satu, yang pertama karena ihsan. Yang kedua karena kamal, ya, kamal kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah, maka kita patut untuk memuji Allah. Sekali lagi saya ulangi, alhamdu itu disebabkan ada dua aspek. Kita memuji Allah, memuji itu ada dua aspek. Kalau alhamdu beda dengan syukur, nanti ada dua aspek. Yang pertama ihsan, yang kedua kamal. Ihsan, kita memuji Allah karena Allah telah ihsan kepada kita, karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua karena sifat kamalnya Allah, karena sifat sempurnanya Allah, maka kita patut untuk memuji Allah. Memuji itu kata alhamdu, ya. Itu yang pertama yang perlu dikasih dari alhamdu. Ada dua faktor yang kita mengucapkan alhamdu. Yang pertama adalah ihsan, yang kedua adalah kamal. Itu untuk yang perlu digarisbawahi dari alhamdu. Yang kedua, yang namanya alhamdu itu bil kalami, seperti yang definisi tadi, bil kalami itu dengan ucapan, ya, memuji kita dengan ucapan. Kalau memujinya di hati itu namanya tidak alhamdu. Namanya tidak alhamdu. Yang namanya alhamdu itu mesti menggunakan kalam, menggunakan ucapan. Jadi untuk alhamdu itu yang perlu digarisbawahi adalah dua. Yang pertama, cara memujinya harus menggunakan ucapan. Yang kedua, alhamdu itu disebabkan karena ada dua aspek. Yang pertama karena ihsan, yang kedua karena kamal. Wasyukru. Nah, sekarang kita membahas syukur dan nanti kita bedakan antara syukur dengan alhamdu. Wasyukru utawi syukur, huwa ya syukur iku as-sana'u ngelem. Sama, alhamdu juga ngelem, asyukru juga ngelem. Bil lisani kelawan lisan, au bi ghairihi utawa kelawan liyane lisan, minal qalbi saking ati wasa iril arkani lan sekarine pira-pira anggota, alal munimi ing atase zat kang paring nikmat, bisa babi ma sebab perkara asda kang nekaaken sapa munim, ila syakiri maring wong kang syukur, bayane minan ni'ami saking pira-pira nikmat.
Nah, ini kalau syukur huwa as-sana'u bil lisani au bi ghairihi minal qalbi wa sa'il arkani 'alal mun'imi bisababi ma asda ila syakiri minan ni'ami. Nah, syukur itu memuji dengan menggunakan lisan atau lainnya yang meliputi hati, meliputi perbuatan-perbuatan yang menggunakan anggota tubuh. Sebab nikmat-nikmat yang diberikan kepada yang memuji, kepada yang bersyukur. Ya, saya ulangi lagi, syukur itu memuji dengan menggunakan lisan atau lainnya. Lainnya itu apa? Memujinya bisa menggunakan hati, bisa menggunakan anggota tubuh, seperti kita memuji Allah dengan melakukan sholat, dengan melakukan ibadah puasa, dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain, tahiyatul masjid, tahajud, wiridan. Itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jadi perbedaan yang pertama antara alhamdu dengan asyukru, ya, kalau alhamdu itu cara memujinya hanya dengan lisan, dengan ucapan. Kalau syukur itu memujinya bisa menggunakan ucapan atau bisa menggunakan yang lain. Yang lain itu meliputi syukur memuji di dalam hati atau memuji dengan menggunakan anggota-anggota tubuh kita. Ya, kalau alhamdulillah tadi memujinya hanya dengan menggunakan lisan, hanya menggunakan ucapan. Ya, kalau syukur itu lebih umum karena memujinya bisa menggunakan ucapan, bisa menggunakan hati, dan bisa menggunakan gerakan anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alhamdulillah tadi memujinya karena dua hal, yakni ihsan dan kamal. Ya, kalau syukur cuma karena ihsan. Kalau syukur kita memuji kepada zat yang memberikan kita nikmat karena kita telah diberi nikmat. Kalau alhamdulillah tadi ada dua aspek, ihsan dan kamal. Kita alhamdulillah memuji itu karena nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua karena kesempurnaan sifat Allah. Itu kalau alhamdulillah. Kalau syukur sebabnya, aspeknya cuma satu, yaitu kan cuma ihsan. Fabainahu mongko iku ing dalam antarane syukur wa bainal hamdi, lan ing dalam antarane alhamdu umumun utawi umum, wa khususun lan khusus, min wajhin saking arah, yakni ngersakaken sapa syarih orang yang mesari, yakni ngersakaken sapa syarih annal hamda ing stune alhamdu iku a'ammu luwe umum minasyukri saking syukur bihasabil muta'allaqi kelawan milang-milang perkara kang gumantung. Li'annahu krana setune alhamdu iku ya ta'allaku berhubungan opo alhamdu bil kamali kelawan sifat sempurnane Allah. Sawaun kana podo, sawaun iku podo uga kana utawi ono opo kamal iku ihsanan agawe bagus au ghairi utawa liyane ihsan. Wa syukru utawi syukur iku la ya ta'allaku ora berhubungan apa syukur illa bil ihsani kejaba kelawan ihsan. Kalau dilihat dari umum mana dan khusus mana, maka baik alhamdulillah maupun asyukur itu punya umum, punya khusus. Kalau dikatakan mana yang lebih umum, ya antara alhamdulillah dengan asyukru dilihat. Kalau dilihat dari aspek perkara yang berhubungan, maka yang lebih umum adalah alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu terkait dua aspek tadi. Yang pertama adalah kamal, yang kedua adalah ihsan. Sedangkan syukur cuma ihsan saja. Ya,
Di sini dikatakan oleh syarih orang kiai yang menyarai bahwasanya antara alhamdu dengan asyukru itu lebih umum alhamdu, karena memandang aspek sebabnya memuji itu. Kalau alhamdu ada dua, kalau asyukru cuma satu. Kalau alhamdu dua, yakni dipandang dari segi kamal dan ihsan. Kalau syukru cuma ihsan. Wasyukru, sekarang kalau yang tadi alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Nah, yang ini yang akan saya baca, asyukru lebih umum daripada alhamdu. Wasyukru tawi syukur iku ahmul we umum min alhamdi saking alhamdu bihasabil mahali kelawan milang-milang panggonane. Ana ukrono setune syukur iku yakun ana apa syukur bilisani kelawan lisan wal qalb bil qalbi lan kelawan ati. Wa bisa iril jawarhi kelan kelawan sekarine pira-pira anggota. Qala dawu sapa asyairu kiai syair, afadatkum anna'ma'u minni salasatan yadayya walisani wal dhamira al muhjabah. Afadat awe faidah sapa afadat awe faidah kum ing sira kabeh apa anna'ma'u pira-pira nikmat minni saking ingsun salasatan ing telu. Yadaya rupani tangan ingsun walisani lan lisan ingsun wal dhamira lan ati al muhjaba kang den aling-alingi. Walhamdu utawi alhamdu iku la yakunu ora ana apa alhamdu iku illa bil lisani kejaba kelawan lisan. Ya, jadi kalau syukur itu lebih umum daripada alhamdu, itu dipandang dari tempatnya, mahalnya tempatnya untuk memuji. Alat yang kita gunakan untuk memuji itu, kalau asyukru bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Kalau alhamdu itu memujinya cuma bisa menggunakan lisan. Jadi kalau dari aspek mahal, cara memujinya, alat yang kita gunakan untuk memuji itu lebih umuman syukur daripada alhamdu. Karena asyukru itu bisa menggunakan lisan, bisa menggunakan hati, bisa menggunakan segenap anggota tubuh. Tapi kalau alhamdu cuma bisa menggunakan lisan. Ya, saya ulangi, dari alhamdu dengan asyukru perbedaannya itu lebih umum alhamdu bila dipandang dari sebab-sebab kita memuji. Kalau asyukru lebih umum bila dipandang dari cara alat yang digunakan untuk memuji. Ya, wassalatu utawi tambah rahmat takdim, wassalatu utawi sholawat minallahi saking Allah ala rasuli ngatasi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku ziyadatu takrimatin tambahi kamulyan wa in amin lan aweh nikmat. Wassalamu utawi salami Allah alaihi ngazikan Nabi iku ziyadatu takminin tambahi ngamanaken lahu maring Kanjeng Nabi. Wa thayyibi tahiyatin lan baguse penghormatan wa idhamin lan ngegungaken. Kalau saya terangkan ini sot kola sapa al musannif, sot musannif kola dawu sapa musannif, iklan ngerti sapa sira anal hukma ing setune hukum al aqliya kang bangsa akal iku yan hasiru karingkes apa hukum akli fi salasati aksamin ma ing dalam telu biro-biro dumduman. Rupane al wujubi wajib, wal istihalat lan mustahil, wal jawazi lan jaiz. Fal wajibu mengko utawi wajib iku ma perkara la yutasawwaru kang ora den temu fil akli ing dalam akal opo adamhu ora anane ma. Hukum akal nanti kita bahas belakangan, saya terjemah. Hukum akal itu dibagi menjadi 3. 1 al wujub, 2 al istihalah, ketiga jawaz. Wajib adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan akal ketiadaannya. Saya lagi, wajib adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh akal
ketiadaannya, berarti harus ada. Menurut akal harus ada, gampangannya ngono. Kalau menurut definisi katanya sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh akal ketiadaannya. Itu menurut kata-kata. Kalau menurut definisi, kalau bahasa penai sing jenenge wajib iku harus ada. Menurut akal harus ada. Wal mustahilu utai mustahil iku ma perkara la yutasawwaru kang ora bisa den temu fil akli ing dalam akal apa wujudu wujude ma. Kalau mustahil itu segala sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh akal adanya. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh akal adanya, berarti harus tidak ada, itu mustahil. Menurut akal harus tidak ada. Wal jaizu utawi jaiz iku ma barang yasyu kang safil akli ing dalam akal apa wujudu wujudi ma wa adamu lan ora anane ma. Jaiz boleh itu sesuatu yang menurut akal boleh ada, boleh tidak ada. Ya, itu hukum akli. Syarah qala dawu sapa syarih. Al hukmu utawi hukum huwa ya hukum iku isbatu amrin, netepaken perkara au nafihu utawa nafeaken amr. Au nafihu utawa nafeaken umur. Hukum itu adalah menetapkan perkara atau meniadakannya. Menetapkan perkara atau meniadakannya. Ono berarti ono, berarti gak ono, berarti tidak mungkin gak ono. Nek ditetapno gak ono, nafiu berarti gak ono, berarti tidak mungkin ono. Itu namanya hukum. Wal hakimu utawi perkara kang ngukumi bidzalika kelawan mengkono-mengkono hukum iku imma syar'i, ono kalane syarak, awil adatu utawa kebiasaan, awil aklu utawa akal. Nah, perkara yang menetapkan ya, yang menetapkan ada, yang menetapkan perkara atau meniadakannya itu namanya hakim. Dan hakim itu ada tiga, ada syarak, ada adat, ada akal. Falihada mongko krono iki hakim ingko sama dadi kebagi opal hukmu hukum ila salasati aksamin maring telu piro-piro dumduman. Rupane asyar'i hukum syar'i, wa adi lan hukum adi, wa akliyin lan hukum akli. Jadi sebelum menginjak ke halaman 32 itu sebenarnya hukum, definisi hukum, kemudian pembagian hukum, baru hukum akli. Yang kalau dawuhnya musonef itu, kalau memang dalam kitab-kitab tauhid yang dibawa Ummul Barain seperti Fathul Majid, Durrul Farid itu memang kebanyakan hukum yang wajib, mustahil dan akal itu memang kebanyakan versi hukum akli. Ya, hukum akli. Padahal hukum itu ada tiga. Hukum ada tiga, ada hukum syara, ada hukum adat, ada hukum akli. Fasyar'iyu, hukum syar'i itu hukum yang menurut pandangan syara. Kalau adat itu hukum yang menurut pandangan kebiasaan. Kalau hukum akal itu hukum menurut akal. Fasyar'iyu mongko utawi hukum syara huwa yo syara iku khitabu wahi. Iku khitabu wahi dawe Allah Ta'ala al-muta'alliku kang berhubungan bi af'alil mukallafina kelawan piro-piro perbuatane piro-piro wong mukallaf, bitolabi kelawan nuntut, awil ibahati utawa menangaken, awil wad'i utawa kedadian. Kedadian itu penciptaan. Lahuma maring tolab, wal tak baleni mulai wal awil wad'i utawa kedadian lahuma maring tolab lan ibaha. Fadakhala mongko mlebu fi qaulina ing dalam ucapan kita bitolabi kelawan tolab opo arbaatun papat,
rupane al ijabu wajib, wahwa utawi ijab iku tolabul fi'li nuntut perbuatan, tolaban kelawan tuntutan, jaziman kang mantep, kal imani kaya iman billahi kelawan Allah, billahi kelawan Allah, birosui lan kelawan biro-biro utusane Allah. Cukup sekian ya. Nanti akan saya beri catatan, mohon ditulis. Ini nanti terlalu panjang. Jadi cukup sekian. Nanti berarti pembahasan kita cukup sampai halaman 23. Ya, sampai hukum. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.